Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya. Kita akan membahas untuk kisi-kisi praktikum yang nanti akan saya ujikan ya di praktikum KDM 2 besok ya, Senin ya. Hari ini kita akan membahas yaitu praktikum KDM 2 ya, yaitu nanti materinya untuk yang pertama adalah pengambilan spesimen darah vena, teman-teman ya. Yang pertama yang harus teman-teman persiapkan untuk praktikum besok, jangan lupa untuk baju harus seragam ya. Kemudian jangan lupa pakai emblem nama, kaos kaki, sepatu. Kemudian jangan terlambat ya. Besok yang terlambat tidak bisa mengikuti untuk ujian praktikum. Jadi tolong tepat waktu ya. Itu adalah syarat wajib ya, harus on time, tidak boleh terlambat ya. Kemudian jangan lupa apabila berangkat ya, dikasih spare waktu kelonggaran ya, datang jangan mepet-mepet ya, supaya nanti apabila ada di jalan ada apa-apa seperti banjir ya, hujan ya, atau ban bocor bisa dilakukan antisipasi. Yang pertama, besok jangan lupa Anda harus belajar tentang kasus ya. Jadi tentang pengambilan sampel darah vena itu untuk yang besok saya ujikan. Kemudian yang kedua belajar SOP tindakan ya. Kemarin untuk materi saya kita sudah teori ya, sudah ujian juga ya. Kemudian sudah tindakan juga ya. Untuk video tindakan nanti akan saya share ke Sipen ya, supaya nanti diteruskan apabila ada yang lupa ya. Ketiga, belajar urutan tindakan dengan sistematis dan baik ya. Jadi cara melakukan tindakannya nanti harus urut ya. Kalaupun memang Anda nanti di perjalanan ngeblank ya, jangan sampai Anda terlihat ngeblank ya. Nanti jadi harus konsentrasi ya. Kemudian belajar pendokumentasian dengan baik. Jangan lupa besok bawa alat tulis ya, pulpen sama kertas ya untuk pendokumentasian. Dan kemudian belajar skill ya. Ini skill ini penting ya. Semakin Anda belajar untuk praktek-praktek ya, itu semakin baik ya. Kemudian besok sebelum praktikum jangan lupa berdoa, minta doa restu orang tua dan banyak ibadah ya, seperti itu. Kemudian nah ini adalah alat dan bahan yang akan besok untuk pengambilan sampel darah vena ya. Untuk alat dan bahannya besok ada spet 3 cc atau spet tabung ya. Ini spet nanti di situ untuk mengambil darah ya. Ketika mencoblos jangan lupa jarum yang tajam itu di bawah ya, seperti itu ya. Spet tabung itu adalah spet tabung untuk alat laboratorium, ketika dipencet dia sudah masuk ke kotak tabung ya. Kemudian yang kedua APD, handscoon dan masker untuk alat-alatnya besok di laboratorium ya. Besok ketika Anda ujian alatnya itu nanti sudah tersedia, jangan lupa handscoon dipakai, masker besok ya. Kemudian ketiga bak injeksi atau bak instrumen ya. Bak injeksi nanti bersih sepet ya. Kemudian alkohol swab ya, kasa ya. Kemudian ada perlak dan pengalas. Jangan lupa nanti perlak dan pengalasnya untuk dipakai ketika mau injeksi. Kemudian datu pres disinfeksi alkohol atau alkohol swab. Sudah saya jelaskan. Kemudian bengkok. Nah, saya ingatkan teman-teman, bengkok ini adalah untuk membuang alat-alat yang sudah kotor ya. Jadi bengkok ini adalah untuk membuat alat apapun yang kotor seperti eh, eh, disinfektan, alkohol ya, alkohol swab ya, apabila dia sudah kotor dibuang di bengkok ya. Kemudian apapun dibuat di bengkok ya. Spet selesai, spet nanti diambil, setelah diambil nanti dituang di namanya adalah tabung ETA atau tabung vakum ya, nomor 9 tuh ya. Kemudian tourniquet. Tourniquet ini adalah untuk membendung vena ya, di lengan ya, di lengan. Nah, jaraknya berapa masih ingat nggak untuk membendung, yaitu 3 sampai 4 ya, 3 sampai 5 jari.
Kemudian plester atau hipafik, saran saya untuk besok ketika mau melakukan tindakan, tolong persiapkan plester dulu digunting ya, supaya nanti ketika Anda memakai sarung tangan nanti tidak lengket ya. Apabila nanti mau masang, handscoon-nya dilepas dulu, masang hipafik karena hipafik dan handscoon itu nanti sulit ya. Kalau Anda sudah terbiasa nggak apa-apa ya. Kemudian kesembilan, tabung vakum atau alat tapat darah atau tabung ETA. Ya, nanti ketika Anda sudah menyedot darah, nanti masukkan ke tabung ETA ini ya, tabung vakum. Kemudian spidol dan ballpoint nanti untuk dokumentasi ya. Yang terakhir kertas HVS dan ballpoint. Nah, seperti itu. Ini untuk alat dan bahannya ya. Kemudian kita akan masuk ya, membahas yaitu fase orientasi. Nah, fase orientasi ini terdiri dari beberapa item dan ini ada untuk nilai-nilainya. Jadi sebelah kanan ini adalah nilai-nilai ya teman-teman ya, nilai-nilainya. Ketika Anda lupa memberikan salam, coret 2, jadi min 2. Perkenalan diri berarti Anda tidak dilakukan, Anda akan kehilangan poin 2. Tidak menjelaskan tujuan, Anda tidak akan mendapatkan nilai 3. Jadi diharapkan besok di sini dilakukan secara sistematis ya, urut ya. Yang pertama yang dilakukan apa? Yaitu memberikan salam. Assalamualaikum ya, Bapak, Ibu ya. Saya ulangi lagi, apabila pertemuan pertama, perkenalkan nama Pak, perkenalkan nama saya Nova, Pak, perkenalkan nama saya Selina, Pak, perkenalkan nama saya Reinhard, Pak, perkenalkan nama saya Agus dan lain-lain ya. Saya adalah perawat yang jaga di rumah sakit X ya, shift apa disampaikan. Kemudian setelah memperkenalkan di sini saya akan melakukan tindakan apa. Oh, tindakan pengambilan sampel darah vena. Anda jelaskan pengambilan sampel darah vena itu apa? Oh, itu adalah tindakan memasukkan jarum ke dalam vena yang tujuannya untuk mengambil darah yang dipakai untuk analisis di laboratorium seperti hematologi, biokimia, dan mikrobiologi. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian nanti saya akan mengambil darah vena, kurang lebihnya nanti tidak terlalu banyak Pak ya. Kemarin berapa kemarin ya? 500 mikroliter ya pokoknya ya. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Kemudian tujuan tujuan nanti dijelaskan ya. Tujuan kenapa sih tujuannya mengambil sampel darah vena apa sih? Nah, itu kan sudah dijelaskan pengertiannya. Jadi ngambilnya nanti di vena Bapak, jangan keliru arteri ya. Nanti kalau arteri nanti muncratnya deras ya. Tujuannya untuk menganalisa kandungan komponen darah yang ada di Bapak untuk apakah ada kelainan pada komponen darah Bapak atau tidak. Apakah bisa terjadi nanti anemia, leukosit dan trombosit, apakah nanti normal atau tidak dan lain-lain. Nanti disampaikan tujuannya ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke prosedur. Prosedurnya nanti urut sistematis. Nah, ada beberapa prosedur yang memang nanti ketika Anda lupa, yang penting Anda nanti ketika tindakannya yaitu nanti prinsipnya itu adalah steril. Jarumnya itu steril ya. Tidak boleh Anda dipegang setelah nyoblos jarumnya segera ditutup. Nanti tidak mengenai tangan orang lain. Ya, prosedurnya Bapak nanti tangan Bapak menggenggam, nanti akan saya tusuk dengan jarum ya, dengan suntian, kemudian saya ambil darah Bapak, kemudian Bapak rileks, buka jari Bapak ya, nggak usah tegang ya Pak, nanti sambil relaksin nafas dalam. Ya, seperti itu. Ini saya membawa terapi musik Bapak bisa pakai headset ya, terapi musik ya. Jadi besok itu ketika saya nguji, tolong tidak ada yang nyoblos atau nyoblos, tidak memberikan relaksasi apapun kepada pasien karena relaksasi itu untuk mengurangi nyeri biar pasien nanti tidak kesakitan ya seperti itu. Jadi besok jangan lupa ketika melakukan injeksi ya, menusuk jangan diam saja ya, menusuk Anda sambil apa, pasiennya tarik nafas lewat hidung Pak, keluar kalimat mulut ya. Kalau takut bergerak ya, saya bawa ini Pak, bawa musik. Bapak sukanya musik apa? Oh, buka musik campur sari, ya udah kasih headset, dia mendengarkan campur sari, ditusuk ya. Seperti itu ya.
Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah menanyakan kesiapan pasien, Bapak sudah siap? Wah, posisinya, kalau posisinya itu pada pasien di rumah sakit yang dia itu bed rest, dia itu semivolar pada pasien yang sesak, supin kalau yang tidak sesak. Kemudian pasien yang memang dia itu sehat, duduk ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian jaga privasi klien, ya posisikan, jangan lupa ya diposisikan, kemudian jaga privasi, tutup semuanya, ya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk, nah, ini beserta poin-poinnya ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama ini adalah poin-poinnya, ya. Ini ada nilainya. Jadi apabila lupa Anda nanti nilainya akan hilang ya. Yang pertama cuci tangan dulu. Cuci tangan ada berapa langkah harus benar ya besok ya kita cek ya. Memakai handscoon, masker jangan lupa. Kemudian memasang perlak dan pengalas. Perlaknya ditaruh di mana? Masih ingat nggak kemarin ya? Di bagian mana ya? Kalau tidur dia di bawah area penusukan pada lengan ya. Jadi perlak dan pengalas itu dipasang pada bagian yang itu dekat pada area yang akan dilakukan tindakan. Gitu ya. Kemudian dikaitkan alat dan bengkok, alat ini termasuk bak, injeksi ya. Kemudian jangan lupa sebelum melakukan ini disiapkan dulu spetnya. Spetnya kan dibuka dulu plastiknya. Kemudian jangan lupa nanti akan saya lihat ketika spet baru itu dia jarumnya dia akan longgar. Ya, jadi harus dikencengin dulu, kemudian ditarik-tarik dulu pegasnya biar nanti tidak seret ya. Jangan lupa dikencangkan jarumnya ya. Besok akan saya lihat ketika ujian. Memasang torniquet jaraknya 3 sampai 4 cm. Dalam teori 3 sampai 5 cm nggak apa-apa. Ini poinnya 4. Jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Kemudian, bentar. Kemudian pilih vena yang memenuhi syarat dan tangan pasien mengepal. Nah, nanti di belakang akan saya jelaskan urutannya di rumah sakit ya. Jadi pasiennya tersebut nanti dipasang torniquet ya, tangannya sambil mengepal. Suruh olahraga dulu, Pak. Olahraga Pak gerak supaya nanti kelihatan ya. Sampaikan harus Pak, tanya digerak-gerakkan biar kelihatan ya. Masih ingat enggak kemarin ada berapa vena ya? Ada beberapa vena yang nanti akan menjadi pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Oke, syarat vena nanti ketika Anda mencari, jangan sambil menyampaikan, Pak, ini saya cari vena yang satu lurus dan tidak bercabang. Yang kedua, vena saya cari vena yang tidak tipis ya. Saya cari vena yang tidak mudah pecah, dicatat ya. Saya cari vena Bapak yang buluh darahnya besar ya. Pak, pernah dilakukan penusukan bagian sini ditanyakan. Kalau pernah kapan? Kalau 1 tahun yang lalu ya nggak masalah ya. Kemudian vena yang terkena luka bakar, luka terbuka itu jangan ditusuk ya. Kemudian pada area vena 3 ya yang besar ya. Ada yang pertama ada vena mediana cubiti, kedua vena basilika, ketiga vena sepalika. Anda coblos dulu yang mediana cubiti itu yang paling mudah. Kalau seandainya gagal, yang kedua basilika, yang ketiga sepalika. Tapi seperti ini nanti tergantung situasi di lapangan, vena mana yang paling besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian setelah dapat tangannya suruh mengepal, jempol ke dalam kemudian mengepal ya seperti itu. Kemudian setelah itu disinfeksi lokasi vena. Tekniknya melingkar keluar. Ya, besok akan saya tanya ketika ujian. Tekniknya apa? Teknik ketika melakukan disinfeksi itu menggunakan teknik apa ya? Tekniknya adalah melingkar keluar, teman-teman. Seperti itu ya. Besok kalau ditanya, saya tanya tekniknya apa? Yaitu melingkar keluar. Kemudian tarik kulit dengan ibu jari ya pada kulit yang akan ditusuk. Jempolnya Anda itu ditarik dulu sebelum Anda ini tarik ya pada kulitnya itu ya, kemudian baru dicoblos ya. Kemudian tusukkan jarum dengan sepet menghadap ke atas dengan sudut 15 sampai 30 seperti itu ya. Kemudian setelah ditusuk, nah ini bagian yang penting. Ini kadang ada kadang tidak, tapi bagi pasien yang memang itu pembuluh darahnya besar dia biasanya keluar ya. Jika sudah menembus vena ya, saya ulangi, jika sudah menembus vena terlihat adanya darah yang masuk ke jarum, tarik piston, piston itu yang pegasnya itu ya. Perlahan sampai didapatkan jumlah darah sesuai kebutuhan. Tadi berapa ya? 500 mikro berarti berapa cc? Ya sudah saya jelaskan kemarin ya. Seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan ya pasiennya jangan jangan
apa ya, ketika coblos refleks narik, disampaikan dulu Pak, ketika coblos jangan ditarik ya Pak, rileks saja sambil terapi musik relaksasi ya, biar pasiennya nggak tegang. Kemudian lepaskan terinokuet, genggamannya dibuka. Nah, kemudian setelah selesai ambil alcohol swab ya, kasa taruh di atas jarum, kemudian dicabut, kemudian jangan lupa diplester dengan Hepavik. Jangan lupa lakukan penekanan ya pada darah yang sudah mengalir, sudah siap langsung di Hepavik atau dikasih plester. Bentar, kemudian yang penting yang lain nih, tarik kulit, tusukkan. Oke, bentar. Oke, ini ya, tahan. Kemudian lakukan penekanan sudah ya. Nah, kemudian ini yang penting jangan lupa ya teman-teman, besok habis nyedot, pindahkan darah itu ke tabung ETA ya, jangan lupa. Tabung ETA dengan tegak lurus dimasukkan ya. Kemudian tabung etanya sudah selesai, dimasukkan ke bak instrumen ya, atau di tempat bak injeksi ya. Jangan lupa ditulis nama, nomor register, kamar berapa, harus lengkap ya itu. Kemudian kita masuk ke fase terminasi ya. Ini fase terminasi yang harus kalian ketahui ya. Dan Anda harus urut ini ya. Tidak boleh nggak urut ya. Setelah sudah, jangan lupa rapikan alat, buka handscoon, cuci tangan, kemudian melakukan evaluasi subjektif dan objektif pasien. Nah, ingat baik-baik, saya ulangi lagi. Evaluasi subjektif adalah evaluasi yang Anda tangkap dari bahasa verbal pasien. Pak, Bapak, setelah diambil tadi, Bapak merasakan bagaimana, apakah lemas, nyeri atau tidak ketika ditusuk. Nah, itu subjektif apa yang dia sampaikan. Kemudian objektif ketika Anda melakukan tindakan tadi, apa yang Anda lihat, oh pasien tadi kita lakukan terapi musik, dia tidak kesakitan, kemudian ketika kita coblos tidak mengalami hambatan, cukup satu coblosan berhasil ya, seperti itu. Kemudian ketika nggak berhasil, apa yang harus besok Anda lakukan? Nanti akan saya jelaskan setelah ini ya, dalam SOP tindakan ketika Anda gagal mengambil darah itu apa yang harus Anda lakukan ya. Jadi besok ketika ujian, ketika gagal mengambil darah, harus tahu, oh ini gagal mau ambil di mana. Nanti akan saya jelaskan di bawahnya ini ya, SOP selama tindakan selama di rumah sakit. Itu ya. Kemudian objektif itu. Kemudian selanjutnya adalah melakukan rencana tidak lanjut. Ini jangan sampai lupa. Lupa Anda akan kehilangan nilai poin 4 ya. Rencana tidak lanjut di sini adalah setelah ini mau diapakan? Oh, setelah ini Pak, rencana tidak lanjut setelah ini nanti darah laboratorium akan kita periksa, nanti akan kita berikan hasilnya apa, Bapak, apakah mengalami kelainan pada komponen darah Bapak atau tidak, kayak gitu ya. Kemudian dokumentasikan tindakan. Maaf, sebelum itu rencana tidak lanjut dulu ya. Rencana tidak lanjut habis itu kita mau saya infus Bapak ya. Setelah ini mau saya infus ya, saya berikan obat atau apa itu rencana tidak lanjut. Kelima, doakan pasien. Allahumma shfi Bapak, saya doakan semoga cepat sembuh. Saya pamitan dulu Bapak, kalau ada apa-apa nanti silakan pencet bel di situ, nanti saya di kontrak perawat, saya akan ke sini gitu ya. Terakhir dokumentasikan tindakan. Dokumentasikan tindakan ini harus disampaikan sambil jangan mendokumentasikan supaya bisa ternilai penguji. Kemudian yang akan diperhatikan semuanya adalah ini penilaian lainnya ya. Yang pertama ketenangan selama tindakan. Poinnya 2, 3, 2, 2 ini ya. Jadi ketika mau tindakan, saya harapkan besok apabila yang terlanjur ngeblank jangan terlihat ngeblank karena nanti ada penilaiannya. Ya, ketika Anda gugup atau tremor, ya Anda biasa saja, jangan terlihat Anda grogi ya. Jangan lupa ketika mau melakukan tindakan relaksasi dulu supaya nanti tidak tremor. Ketika mau nusuk biasanya tremor seperti ini biasanya perlu relaksasi supaya nggak tremor. Ketenangan dinilai. Kedua, komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini pokoknya besok ketika Anda melakukan tindakan, pokoknya ngomong terus, jangan sampai ada yang membisu. Pokoknya ngomong dan Pak, bagaimana Pak, sakit atau tidak? Pak, ini saya tusuk ya Pak, kayak gitu ya. Menjaga keamanan pasien, jangan lupa kalau sudah melakukan restrainnya pada tempat itu dikembalikan kembali. Ya, disampaikan besok. Pak, restrainnya saya kembalikan lagi Pak, biar nggak jatuh, disampaikan. Menjaga keamanan perawat, Anda bisa memakai handscoon, prinsip steril, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, nah ini penting, SOP-nya bagaimana besok ketika Anda itu menusuk gagal.
Ya, SOP-nya seperti ini. Nah, urutannya ya. SOP-nya urutannya ketika melakukan tindakan seperti ini. Ya, besok sama juga Anda. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan ini disiapkan semuanya dulu, besok dicek. Besok kan sudah ada di laboratorium. Anda tinggal melakukan aja, jangan lupa dicek lagi ya. Supaya nanti tidak ini anunya di mana ternyata jatuh ke bawah ya. Itu harus dicek. Sering kejadian ya. Oh ternyata alatnya ketutup kasa ya. Kemudian jangan lupa lengan itu dibendung dengan tourniquet ya. Kemudian petugas meraba vena pasien ya toh. Jangan Anda tusuk dulu baru dipasang tourniquet, salah. Pasang tourniquet baru diraba vena. Kemudian petugas melakukan disinfeksi. Ketika disinfeksi ingat jangan dipegang lagi. Itu namanya bukan steril tapi on steril. Jadi kalau sudah disinfeksi ya udah coblos, jangan dipegang lagi. Kemudian tusuk vena pasien dengan spet yang menghadap ke atas. Tadi sudah saya sampaikan ya. Lanjut. Kemudian observasi apakah ada tidaknya darah dalam spet. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ditusuk nanti akan ada terasa seperti kita itu menyoblos suatu dinding yang sangat tipis. Nanti kerasa. Nanti akan keras, darahnya ini akan keluar. Tapi bagi pasien yang memang hipovolemi dan lain, darahnya nggak keluar, nanti bisa Anda tarik itunya ya. Nah, ini dia. Jika tidak ada darah tidak ada darah, ketika Anda tarik nggak ada darah, jangan coba nggak ada. Kemudian petugas menusuk di tempat lain ya. Di tempat lain di sini adalah dicari tempat tidak di bawahnya tusukan tapi di atasnya atau di tempat area lain yang dia itu memang belum ditusuk ya. Kemudian petugas menekan area penusukan dengan kapas alkohol ya. Ketika nyabut harus ditekan dengan kapas alkohol. Kemudian jika ada darah ya tarik penghisap spet sampai jumlah darah yang diperlukan. Kalau keluar tarik ya. Kemudian selesai petugas mencabut jarum, jangan lupa kasanya itu tempel, tarik. Kemudian tekan tempat penusukan dengan kapas alkohol, kemudian darah dialirkan ke dalam tabung, kemudian petugas membuang sampah medis pada tempatnya. Kemudian terakhir urutannya petugas cuci tangan. Ini adalah SOP ketika Anda nanti gagal apa yang harus Anda lakukan. Oke, demikian untuk kisi-kisi praktikum untuk besok ya, praktikum dari tindakan saya. Selamat bertemu besok hari Senin. Semoga sukses semua. Jangan lupa belajar ya sholat 5 waktu bagi yang Islam. Minta doa restu orang tua. Demikian kekurangan dari saya dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.